Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Himbauan bagi semua partisipan untuk membuka kameranya agar kelihatan semua. Ya, jelas kelihatan. Kemudian kita langsung masuk sambil menunggu yang lain. Ya. Kita mulai pelajarannya. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini nanti dulu. Kita bisa lagi melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran Nahwu untuk kelas 10 10C. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita melakukan pembelajaran kita bukan rekaman lagi, akan tetapi memakai aplikasi Zoom, ya. Memakai aplikasi Zoom yang mana ini membuat pembelajaran kita lebih efektif, yaitu biar agar kelihatan dan sama-sama mendengarkan apa yang kita pelajari sekarang ini. Ya, baru 4 yang hadir, ya. Ya, kita lanjut langsung kepada pembelajaran sambil menunggu yang lain. Kita masuk kepada pembahasan. Kalau kemarin kita telah membahas permasalahan muzakkar wan muannas. Sekarang kita masuk kepada pembahasan an-nakirah wal ma'rifat, ya. An-nakirah wal ma'rifat. Lihat sekarang pada pembelajaran ad-darsul asir, ya, an-nakirah wal ma'rifat. Berarti kita sekarang sudah sampai pembahasan ke-10, ya. Berarti kita telah membahas 9 judul yang lalu, yang mana itu wajib untuk dimurojaah, yang pastinya itu semua akan keluar pada ujian. Sekarang kita membahas an-nakirah wal ma'rifat. Apa itu an-nakirah wal ma'rifat? Ya, sebelum dijelaskan karakteristik kitab ini, dia akan menjelaskan definisi pada akhirnya nanti di khulasah, ya. Di khulasah. Akan tapi sekarang muka kita kelihatan enggak? Kelihatan? Enggak ada. Ya. Di khulasahnya nanti akan dijelaskan. Namun sekarang kita membahas contoh-contohnya terlebih dahulu, ya. Kita masuk langsung kepada contohnya asy-syawahid. Syawahid maksudnya contoh-contoh. Contoh-contoh dari an-nakirah wal ma'rifat. Yang pertama, istaraitu kitaban. Al-awwal istaraitu kitaban. Kemudian zurtu shadiqan. Istaqbaltu Muhammadan sabahan. Zahabtu ila Najafil Ashraf. Tala'tu al-kitaba. Ya. Iya. Iya. Iya, ditanya, ya.
Ya, sebelum kita lanjut, silahkan dibuka dulu ini yang belum kebuka videonya. Kemudian apakah kelihatan? Berarti kita apakah kelihatan ininya, PowerPoint-nya atau PDF-nya kelihatan nggak? Siapa yang mau itu boleh dibuka dulu audionya. Kelihatan nggak? Nih Arik, kelihatan nggak PDF-nya? Kelihatan ya? Ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Kalau udah kelihatan, ini yang belum kebuka videonya, buka. Umar Haris, ya, ini Ustaz ya. Muhammad Cina, ya, Niko, yang lainnya dibuka. Nah, kita lanjut lagi kepada pembelajaran kita. Tadi talaqtu al-kitabah, kemudian zurtu as-sadiqah, darastu kitaban nahwi, solaitu faridatal as-subahi. Ya. Solaitu faridatas subahi. Ya, lihat sekarang, kita ulang sekali lagi. Istaraitu kitaban, ya, apa artinya? Saya membeli sebuah buku. Zurtu sodiqon, apa? Zurtu sodiqon, saya menziarahi, ya, teman, ya, atau seorang teman. Kemudian Istiqbaltu Muhammad dan sobahan, saya menemui Muhammad pada sobahan, ini maksudnya pada pagi hari. Zahabtu ila Najafil Ashraf, saya pergi ke Najafil Ashraf. Ini Najafil Ashraf ini nama tempat. Kemudian tolaktul kitabah. Tolaktul kitabah itu adalah artinya saya mempelajari buku, ya, atau saya melihat buku, ya. Tolak ini bisa artinya melihat atau mempelajari, ya. Kemudian zurtu as-sadiqah, saya menziarahi temannya. Jadi di sini ada perbedaan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan dia nakirah pakai tanwin atau enggak pakai alif lam. Kemudian yang sebelah kirinya itu memakai alif lam, Alkitab. Kemudian ya, kemudian darastu kitaban nahwi, ya. Di sini dia ma'rifat. Kenapa? Karena mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian solaitu faridatas subahi, di sini juga dia ma'rifat karena mudhaf dan mudhafun ilaih, ya. Darastu kitaban nahwi, saya mempelajari kitab nahwu, ya, atau saya mempelajari buku nahwu. Kemudian solaitu faridatas subahi, saya sholat subuh, ya. Saya sholat wajib, yaitu sholat subuh maksudnya. Faridatas subahi, ya. Ya, ini banyak yang masih belum buka, ya. Adik buka, semuanya buka videonya. Buka videonya, maksudnya buka kameranya. Iya. Siapa? Adik tadi udah kebuka, kok ketutup lagi? Arik, Arsya, Umar, Afif, ya, Nabil, Niko, Muhammad Amar. Baru berapa ya? Ya, belum semua ini, baru 13. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke ad-dibajah, ya. Ad-dibajah itu maksudnya penjelasan ringkas, ya, penjelasan ringkas tentang contoh-contoh di atas atau tentang permasalahan an-nakirah wal ma'rifat. Ya, lihat sekarang. Kullu lafdin yutlaqu ala syai'in muhaddadin wa muayyanin huwa ma'rifah, ya. Ya, lihat. Perhatikan semua. Kullu lafdin yutlaqu ala syai'in muhaddadin wa muayyanin huwa ma'rifat. Nah, di sini jelaskan apa itu definisi ma'rifat, ya. Ma'rifat
lawan dari nakirah, yaitu adalah kullu lafdin, setiap lafaz atau setiap kata di dalam bahasa Arab, yutlaku ala syai'in, yang mana itu diitlakkan atau dimaksudkan kepada sesuatu yang muhaddad, sesuatu yang sudah tercakup, atau muayyan, ya, atau sesuatu yang sudah tertentu. Muhaddad wa muayyan, ya. Jadi dia sudah tercakup dan sudah diketahui, maksudnya tertentu. Jadi intinya apa makrifat ini adalah setiap lafaz yang telah diketahui jumlahnya dan telah diketahui apa itu apa jenisnya dan karakteristiknya. Huwa ma'rifat, itu dia adalah ma'rifat, ya. Seperti yang tala'tul kitab, maksudnya dia sudah mengetahui kitab apa yang dipelajari itu, ya. Zultu as-sadiqa, ya, yang mana dia memakai alif lam, yaitu ma'rifat. Jadi dia sudah mengetahui siapa sodik yang di ziarahinya itu, ya. Siapa namanya, ya, dia udah tahu. Berbeda ketika disebutkan zurtu sodikon, dia belum jelas siapa temannya ini. Wabihalin utliqa ala amrin ghairi muayyanin wa muhaddadin fahuwa nakirah, ya. Dan juga apabila suatu kata itu disebutkan, ya, kepada suatu yang tidak jelas, ya, kepada suatu yang tidak jelas atau tidak tercakup, ya, muhaddad tidak terhitung atau tidak tercakup, belum diketahui jumlahnya, fahuwa nakirah, maka dia adalah nakirah, ya, lawan dari ma'rifat, ya. Kalau ma'rifat dia muhaddad wal muayyan, jelas dan diketahui, ya, itu dia ma'rifat. Adapun nakirah, ya, dia ghairu muhaddad wa ghairu muayyan. Fa fi faqratil ula, di paragraf pertama, maksudnya di nomor pertama ini, warada, datang kalimat istaraitu kitaban, saya membeli buku, ya. Istara ini fi'il madi, istaraitu tunya itu fa'il, ya. Jadi di sini sudah fi'il dan fa'il. Nah, kitaban ini sebagai maf'ul bih, ya. Akan tapi kitaban di sini dia tidak memakai alif lam, berarti dia nakirah. Berarti dia amrin ghairi muayyanin wa muhaddadin, ya. Berarti dia kitabnya ini belum diketahui dan belum jelas kitab apa itu, belum jelas kitabnya warna apa, belum jelas dia kitabnya berapa, itu belum jelas, ya. Namanya nakirah. Fa kalimatu kitaban, maka kalimat kitaban tadullu ala mutlaqi kitabin, ya. Maka kalimat kitab ini dia menunjukkan kepada kitab, ya, menunjukkan kepada nama kitab, maksudnya nama buku, duna tahdidihi wa ta'yinihi, tanpa duna ini tanpa adanya pencakupan, ya, atau penjelasan tentangnya. Jadi belum jelas, ya, belum ditakyin, belum jelas kitab apa itu dia nakirah. Wahia bitali nakiratan, maka dia itulah dia yang disebut nakirah. Wal amru nafsuhu yajri ala, dan begitu juga, ya, maksudnya amru nafsuhu, maksudnya, dan begitu juga yang ada pada kalimat setelahnya, seperti zultu sodikon, saya menziarahi sodik, ya. Sodik ini temannya, tapi belum jelas siapa temannya. Ya, ini yang baru hadir, ya, silahkan dibuka kameranya. Dibuka kameranya, ya. Jangan ditutup videonya. Nanti belum tentu di sana lagi ngapain, lagi makan apa lagi ngapain, ya. Kemudian kita lihat
Zurtu sodikon, ya maka di sini sodikon itu dia adalah nakiroh, tidak jelas sodiknya siapa, ya belum jelas, ya belum jelas siapa orangnya, warna kulitnya siapa, namanya belum jelas, itu dia pakai nakiroh. Yang penting dia seorang teman. La yuradu minha syakhsun muhaddadun, maka dia tidak menunjukkan kepada orang tertentu, yang penting teman aja, belum jelas orangnya. Ya, ini udah di unmute Ustaz ya? Enggak, nanti aja. Ya. Ya nanti. Ya, kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita lagi. Wa hadza bi khilafi ma warada fil faqratis tsaniyah allati jaa fiha. Nah, ini berbeda dengan sesuatu yang datang pada fakroh kedua. Lihat di sini fakroh kedua, ya di barisan kedua, ya. Lihat di sini, ya di tolaktul kitabah ini, ya berarti sebelah kiri, ya. Yang mana itu ada kalimat tolaktul kitabah, ya saya mempelajari atau memurojaah atau melihat buku, ya maka di sini bukunya pakai alif lam, berarti dia makrifat. Kalau makrifat berarti dia udah diketahui, ya buku apa itu, dia udah tahu buku apa itu, ya warnanya apa, dia pokoknya udah jelas bukunya. Itu dia saya mempelajari buku, maksudnya dia udah tahu buku apa itu yang ada di yang dia pelajari, atau di akalnya dia udah tahu maksudnya buku apa. Wazurtu sodiqah, dan saya menziarahi teman. Nah, di sini dia sekarang sodiknya pakai alif lam, yaitu maksudnya dia udah jelas temannya itu siapa, namanya, ya temannya dari mana, itu dia udah jelas. Fal kitabu wasodiku, ya maka di sini alkitab dan as-sodik ismani, ya ma'rifatun, maka dia adalah dua nama, dua isim yang ma'rifat. Lidukhuli alif lam at-ta'rif, ya dengan masuknya alif lam ta'rif, dengan masuknya alif lam yang menunjukkan kepada ta'rif. Maksudnya ta'rif ini diketahui definisinya, maksudnya diketahui jenisnya, diketahui deskripsinya, ya diketahui deskripsi dari isim yang memakai alif lam ini, seperti as-sodiq dan alkitab, ya haitsu inna kulla kalimatin tadakhulu alaiha alif lam at-ta'rif, ya tusbihu ma'rifatan, ya tusbihu ma'rifatan, maka setiap bahwasanya setiap kalimat yang masuk di dalamnya alif lam maka dia menjadi ma'rifat, ya setiap kalimat yang masuk di dalamnya alif lam, maksudnya setiap kata yang masuk di dalamnya alif lam maka dia menjadi ma'rifat, ya dia menjadi ma'rifat. Kemudian wazalika li'anna qasdal mutahaddis yakunu ma'rufan ladai sami ghairu mubhamin, ya bahwasanya itu karena kenapa dia disebut alif lam ta'rif, ya dia menjadikan kata tersebut menjadi ma'rifat, jadi diketahui, ya karena maksud dari mutahaddis, maksud mutahaddis ini orang yang berkata. Maksud dari orang berkata, maka maksudnya itu telah diketahui, ya yakunu ma'rufan, maksudnya telah diketahui oleh semua yang diajak bicara olehnya. Ladai sami, kepada